Ikhwani wa akhwati fillah. Tema yang akan kita bahas, ekonomi hancur karena riba. Setuju Anda dengan tema ini? Pernyataan ini betul atau salah? Ekonomi hancur karena riba. Riba yang terbesar di negara Amerika. Hancurkah ekonominya? Enggak. Baik, kita lihat. Setuju tidak setuju Anda ini pernyataan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata mahaqa dalam bahasa Arab itu berarti berkurang, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dikatakan dalam bahasa Arab, mahaqal qamar, bulan itu hancur atau habis atau berlalu. Apakah langsung dia tadi malam bulan purnama, besok langsung hilang? Begitu? Tidak. Itu kata mahaqa. Pelan. Allah sifati bahwasanya riba hancur dan habis dan bawa kepada krisis. Firman Allah Jalla fi'ula ini. Salah seorang pakar ekonomi Islam, Profesor Dr. Rafiq Yunus Al-Misri, dalam buku beliau tentang riba, beliau menjelaskan ayat ini mukjizat. Ayat ini mukjizat. Allah jelaskan kata dengan menggunakan kata mahaqa sangat cocok untuk bagaimana riba menghancurkan mata uang. Bagaimana riba menghancurkan mata uang. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba. Tapi hancurnya langsung tidak. Pelan. Dijelaskan oleh Dr. Rafiq Al-Misri dalam buku beliau bahwasanya ayat ini sangat tepat menggambarkan bagaimana inflasi terjadi dan menghancurkan mata uang. Inflasi terjadi pelan-pelan setiap tahun 0,5%, berkurang daya belinya 5%, kadang 3%, kadang 7%. Dan teori inflasi dari zaman semenjak manusia membuat teori inflasi sampai sekarang. Coba, siapa yang pernah belajar ekonomi? Siapa yang pernah? Belajar ekonomi nggak pernah ya, tapi Anda pedagang semua. Pelaku ekonomi nggak masalah. Semua teori inflasi mengatakan bahwasanya yang menyebabkan terjadi inflasi adalah riba. Bagaimana riba menyebabkan terjadi turunnya daya beli uang? Bila seseorang meminjamkan uang 1 miliar, nanti setelah 1 tahun bayar tambah 23%, berarti 1,23 kan ya? 1 miliar 230 juta. Dari mana dia dapatkan terus 30 juta itu? Si pemilik uang mengatakan itu kan dia bisa untung sebanyak 500 juta atau mungkin 1 miliar bisa untung. Bagi dia 230 juta itu kecil. Itu kalau untung iya kecil. Tapi apakah ada jaminan ketika Anda memulai suatu usaha pasti untung? Ada?
Jawab, siapa yang pengalaman bisnis dagangnya di Tanah Abang sudah sampai 30 tahun? Yang 30 tahun dagang di sini berapa siapa? Ya Pak. Apakah terus untung Pak? Tidak. Kalau bilang iya, ada yang bilang iya, pasti dia bohong. Karena kalau dia bilang terus untung, sekarang dia jadi pasti orang terkaya di dunia. Untung terus tiap hari. Tidak ada. Pasti ada yang untung, pasti ada yang rugi. Lalu kalau dikatakan bahwasanya bunga uang itu atau riba itu adalah mengambil sebagian keuntungan dibagi dua, sebagian untuk pemilik modal, sebagian untuk si pengelola. Itu kan kalau untung bisalah dibagi. Tapi apakah selamanya untung? Tidak. Tapi apakah bunga ditetapkan selamanya atau sesuai dengan keuntungan? Selamanya. Berarti pasti siapa yang rugi? Pasti yang menggunakan uang pinjaman dari riba itu. Yang untung selalu adalah si pemberi dana. Dan Allah mengatakan, dia yang beri dana 1 miliar tadi, lalu dapat bunga 23% setahun, dapat 230 juta tanpa bekerja, tanpa risiko. Kata Allah, Allah hancurkan uang 230 jutanya. Rata. Sampai pun modal pun hancur. Biasanya begitu atau tidak? Anda yang mulai usaha dengan pinjaman riba, jangan berpikir pernah akan kaya. Berpikirlah kapan Anda akan dikejar debt collector. Karena Anda menentang Allah yang membuat langit dan bumi ini, yang membuat kaedah yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba itu. Ustaz, Amerika nggak pernah dikejar debt collector. Kata siapa nggak pernah dikejar debt collector? Coba saya tanyakan, hutang negara terbesar di dunia negara mana? Amerika. Iya. Allah musta'an. Cukup saya kira. Sekarang bila Anda inginkan kekayaan dan rezeki dari Allah dari berusaha tadi, jangan pernah dekati riba. Dimulai dari awal permodalan, kurang modal, ingin tambah modal, atau ingin jual aset, jangan pernah menggunakan sistem riba. Emang apakah ada cara lain, Ustaz? Ya akhi, kalau Allah mengatakan bahwa riba tidak bisa dijadikan solusi untuk ekonomi, pasti ada cara lain. Pasti ada. Kalau gitu tolong ajarkan kita, Ustaz. Salah sendiri. Anda dari kecil sampai dewasa sampai tua diajarkan hanya bagaimana cara pinjam uang ke bank riba. Tidak diajarkan bagaimana cara mendapatkan modal yang sesuai dengan syariat Allah Jalla fi'ula.